Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Edan Arema latihan di lereng Gunung Semeru. Arema FC gelar latihan di lereng Gunung Semeru, tepatnya di lapangan Wono Ayu, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, pada Jumat 15 November 2024. Pelatih Joel Corneli menjelaskan, skuadnya terpaksa mengungsi karena tak ada tempat latihan memadai di kawasan kota. Lapangan ARG di Kecamatan Singosari yang biasa mereka pakai sebagai lokasi berlatih, kebetulan tengah dipakai untuk event sepak bola pelajar. Lapangan Universitas Brawijaya di Kecamatan Dau juga sedang tidak bisa digunakan. Joel Corneli mengaku puas dengan kondisi rumput lapangan Wono Ayu dengan udara sejuknya. Menurutnya rumputnya sangat layak dipakai untuk menjalankan materi latihan taktikal. Sayangnya, jarak lapangan Wono Ayu ini sekitar 35,2 km dari mes pemain di Jalan Salak, Kota Malang. Untuk berlatih, punggawa Arema FC harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam lebih 15 menit. Joel memanfaatkan sesi latihan di lapangan Wono Ayu ini untuk menggelar internal game. Skuad Arema FC dibagi menjadi 2 tim yang saling bertanding. Krisis bek, Bojan Hodak buka opsi pulangkan Zalnando. Krisis bek kiri sedang menghantui Persib Bandung setelah Rezaldi Hanusa dan Edo Febriansyah mengalami cedera. Pelatih Bojan Hodak tengah mempertimbangkan opsi membawa pulang kembali Zalnando. Masalah Maung Bandung di posisi bek kiri diawali dengan cederanya Rezaldi Hanusa di pertandingan pekan kedua Liga 1 melawan Dewa United pada 19 Agustus lalu. Saat itu, Bule, sapaan akrabnya, ditarik keluar pada menit ke-56 karena cedera. Sejak saat itu, Bule harus melewati 13 pertandingan Persib Bandung baik di Liga 1 maupun AFC Champions League 2. Di saat Rezaldi belum kembali dari cedera, kini Edo Febriansyah ikut menepi akibat masalah yang sama. Cederanya Rezaldi dan Edo membuat Bojan Hodak khawatir, sebab Persib punya jadwal padat di Liga 1 dan ACL 2. Bojan berharap kedua pemain itu bisa segera pulih dan kembali memperkuat tim utama di pertandingan selanjutnya. Selain mencari alternatif pemain yang bisa ditempatkan di posisi bek kiri, pelatih asal Kroasia ini juga sedang mempertimbangkan membawa pulang Zalnando yang sedang dipinjamkan ke PSIS Semarang. Gaji lancar, Yan Victor rindu Persebaya. Perseba Surabaya kini jadi salah satu klub Liga 1 yang paling dirindukan oleh mantan pemainnya. Tak heran, reputasi soal gaji tepat waktu dan stabilitas klub membuat para mantan ini merasa Perseba Surabaya sebagai rumah yang selalu nyaman. Bek tengah asal Brazil Yan Victor tak menutupi rindunya untuk kembali ke Persebaya. Unggahan di media sosial menunjukkan kerinduannya kepada klub dan para pendukungnya di Surabaya. Bahkan dirinya menuliskan, "I miss you guys, see you soon." Yan Victor saat ini dikontrak oleh klub Irak Al Khabara Club sehingga akhir Juni atau hingga akhir Juni 2025. Meski kontraknya masih berlaku, Perseba Surabaya punya peluang untuk mendatangkannya dengan opsi peminjaman atau membeli kontraknya dengan biaya transfer yang relatif murah. Dan sudah banyak rumor yang mengatakan Yan Victor bakal kembali ke Persebaya paruh musim nanti. Simic mulai gacor lagi, bisa jadi senjata Persija. Marco Simic mulai menunjukkan ketajamannya lagi sebagai penyerang Persija Jakarta jelang melawan Perseba Surabaya. Pemain asal Kroasia itu sudah mencetak 2 gol beruntun dalam 2 pertandingan terakhir Macan Kemayoran. Persija akan menjadi tamu saat menantang Perseba Surabaya pada matchday 11 Liga 1. Duel tersebut rencananya berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo pada 22 November mendatang. Dalam lawatannya ke Surabaya itu, Persija mengusung misi mempertahankan tren positif di Liga 1 musim ini. Persija belum terkalahkan dalam 4 laga terakhir dengan catatan 3 kemenangan beruntun. Torehan api itu membuat Persija kini menempati peringkat kelima dengan koleksi 18 poin dalam 10 laga. Macan Kemayoran punya peluang untuk merangsek naik lagi karena hanya berselisih 2 angka dari 4 besar klasemen sementara Liga 1. Timnas Indonesia kalah memalukan, Erick Thohir ancam mundur. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut
kata mundur setelah timnas Indonesia kalah 0-4 dari timnas Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia akan melakukannya jika pemain tidak lagi percaya kepadanya. 4 gol Jepang disarankan oleh bunuh diri Justin Hubner pada menit ke-35, Takumi Minamino pada menit ke-40, Hidemasa Morita pada menit ke-49, dan Yukinari Sugawara pada menit ke-69. Kekalahan itu membuat langkah Indonesia semakin berat. Erik langsung menemui awak media untuk memberikan penjelasan. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha milik negara itu mengatakan kekalahan ini menjadi tanggung jawab dirinya. Selesai pertandingan, saya bertemu dengan media. Mereka semua ada di luar. Apa yang saya katakan kepada mereka, itu menjadi tanggung jawab saya sebagai ketua umum dengan semua hasil yang kita terima, kata Erick Thohir dilansir dari akun Instagram pribadinya. Pria berusia 54 tahun itu juga menceritakan pertemuan itu kepada para pemain di ruang ganti. Ia menegaskan akan mundur dari ketua umum PSSI jika para pemain tak mempercayainya lagi. Bung Toel minta Sintayong mundur dari timnas. Pengamat sepak bola tanah air Tommy Welly memberikan respon setelah timnas Indonesia kalah 0-4 dari Jepang di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Di akun Instagram pribadinya, Bung Toel meminta Sintayong mundur dari jabatan pelatih timnas Indonesia. Orang awam pun paham dan menduga bahwa lawan Jepang kita bakal kalah. Tapi dengan ekstra effort dan gembar-gembor, sudah level Asia, kalah dengan skor 0-4 sungguh kebangetan, tulis Bung Toel di akun Instagramnya. Adakah yang sportif mau bertanggung jawab atas kekalahan telak ini? Tentunya bukan Kidman dong. Sintayong, jika Anda masih punya malu, mundurlah, sabung Bung Toel. Pria berkacamata ini geram dengan strategi ala parkir bus yang diterapkan Sintayong. Padahal seiring diperkuat banyak pemain keturunan, timnas Indonesia seharusnya berani melakukan tekanan kepada Jepang. Terlalu mahal, buang-buang waktu, dan sulit berharap dengan taktik monoton parkir bus ala Sintayong. Sementara pemain naturalisasi terus berdatangan, #Sintayong out, tegas Bung Toel. Gimana menurut kalian guys? Siapa yang harus tanggung jawab? Sintayong out atau Erick Thohir out? Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.